Keluarga Lonto Elias Sompotan dan Elizabeth Karuntu gelar konferensi pers terkait sidang perkara 171 PDT, G, 2024 PN Bitung. Pada Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025, keluarga meminta para hakim teliti dalam mengambil keputusan perkara tersebut. Pengadilan Negeri Bitung, disorot warga, keluarga Lonto Elias Sompotan, dan Elizabeth Karuntu, menduga skandal tanah dijadikan gerbang tol Manado, Bitung Simpang Siur, tentang penyaluran dana konsinyasi, hingga berita mengenai kasus ini sudah beberapa kali turun melalui media online, namun sampai sekarang sidang putusan menurut keluarga sudah 5 kali ditunda. Ada apa dengan Pengadilan Negeri Bitung? Tim media mengabarkan dari kota Bitung, kita simak apa yang dikatakan keluarga Lonto Elias Sompotan dan Elizabeth Karuntu melalui pengacara Sumantri Hulawa, SH. Dengan molornya putusan ini kurang lebih hampir dari pendaftaran sampai dengan putusan ini kurang lebih hampir 1 tahun. Progres perkaranya, alhamdulillah kita sudah melampirkan segala bentuk bukti-bukti surat, saksi, dan segala macam yang dibutuhkan dalam persidangan. Dan alhamdulillah juga kita menemukan bahwa dalam persidangan itu mereka melampirkan akta hibah. Akta hibah itu yang notabene itu adalah palsu. Kita bisa bilang itu palsu karena itu sudah hasil dari uji lapor di Polda Sulut yang dikirimkan ke Makassar, dan itu akta hibah itu dinyatakan non identik, tanda tangannya itu yang ada di dalam akta hibah non identik itu. Dan yang membuat akta hibah itu adalah seorang notaris. Saya mempertanyakan kenapa sidang perkara 171 G PDT PN Bitung, kenapa ini sudah tanggal 8 Oktober ini itu genap 1 tahun. Kenapa ini sidang putusan sudah ditunda 5 kali. Kami mempertanyakan ini ada apa. Karena untuk sidang ini bukti dan saksi semuanya telah jelas, ya kan? Pertama, kami keluarga Lonto Elias Sompotan tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan hukum ataupun hak waris. Tidak ada hubungan sama sekali. Kami pertegas itu, tidak ada hubungan darah, apalagi hubungan waris atas objek-objek tanah atau warisan dengan Vin Sompotan. Selanjutnya yang kami pertanyakan ini, kenapa sidang ditunda-tunda, putusannya ditunda-tunda, ini ada apa? Untuk dana konsinyasinya seperti apa, Pak? Untuk dana konsinyasi kan kemarin setelah kita audiens dengan Ketua PN, kami diterima oleh Ketua PN, ada panitra, ada sekretaris, dan yang pegawai yang lain. Kami didampingi pengacara. Jadi dari penjelasan Ketua PN Bitung, itu telah dibayarkan. Sedangkan kami masih berperkara, belum ada perdamaian ataupun putusan yang ingkrah. Nah, ini terjadi kejanggalan. Masih saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh ahli waris atau klien saya, bahwa pada saat kita audiens dengan ketua pengadilan itu, ketua pengadilan menyatakan bahwa ini ada desakan dari PT Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dia sudah dicecar dengan beberapa pertanyaan atau desakan oleh ketua PT untuk mencairkan dana konsinyasi ini untuk pintu tol. Nah, di sini dia menyatakan dia mengambil inisiatif karena dia ragu. Dia mengambil inisiatif untuk membayarkan ini dana ini dengan membuat surat SPTMJ yang notabene itu menurut dia tidak ada dalam SOP pembayaran konsinyasi. Cuma itu karena dia ragu, maka dia membuat itu surat itu. Pelanggaran dah itu, Pak? Ya, menurut kita itu sangat pelanggaran lah. Oke. Sangat pelanggaran, dan itu harus dipertanyakan kepada Ketua PT yang menyatakan bahwa dana konsinyasi ini dibayarkan atas desakan dari Ketua PT dan Mahkamah Agung. Itu menurut Ketua PN, dan itu ada saksi-saksi yang mendengar itu. Oke. Ya. Mungkin banyak yang tidak paham SPTMJ itu apa. SPTMJ itu surat pertanggungjawaban siap mengembalikan itu. Artinya uang yang sudah diserahkan kepada orang tertentu
beliau ini yang sudah terima uang siap mengembalikan uang itu apabila mereka bukan ahli waris. Seperti itu. Ada di pengadilan seperti itu. Berarti ragu. Intinya begini, Siap. ini uang negara Pak, dana konsinyasi ini uang negara. Kok bisa diragu-ragukan untuk membayarkan kepada orang lain? Iya. Ragu-ragu membayar kepada orang lain. Ini uang negara Pak, siapa yang bertanggung jawab apabila ini uang negara ini kepada ini uang negara, siapa yang bertanggung jawab? Itu yang kita pertanyakan Pak. Oke. Untuk sidang perkara 171 PDTG 2024 PN Bitung itu sekarang sudah ada agenda putusan, dan putusan ini sudah tertunda sekitar 5 kali untuk putusan agenda putusan ini. Jadi dengan molornya putusan ini kurang lebih hampir dari pendaftaran sampai dengan putusan ini kurang lebih hampir 1 tahun, dan untuk progres perkaranya, alhamdulillah kita sudah melampirkan segala bentuk bukti-bukti surat, saksi, dan segala macam yang dibutuhkan dalam persidangan. Dan alhamdulillah juga kita menemukan bahwa dalam persidangan itu mereka melampirkan akta hibah. Akta hibah itu yang notabene itu adalah palsu. Kita bisa bilang itu palsu karena itu sudah hasil dari uji lapor di Polda Sulut yang dikirimkan ke Makassar, dan itu akta hibah itu dinyatakan non identik, tanda tangannya itu yang ada di dalam akta hibah non identik itu. Dan yang membuat akta hibah itu adalah seorang notaris. Akta hibah atas tanah itu dibuat oleh seorang PPAT. Kalau dia PPAT, yang membuat ini seorang PPAT, maka dia belum berhak jadi seorang PPAT. Karena dia dilantik jadi PPAT nanti 1996. Sedangkan akta hibah yang dibuat 1994. Itu kejanggalan yang paling nampak pada saat persidangan itu. Jadi dimohonkan kepada majelis hakim, tolong dibuka kembali itu berkas akta hibah itu dari kejanggalan-kejanggalan yang muncul dalam itu dasar penerbitan SHM. Akta hibah itu dasar penerbitan SHM.